Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Buronan perampok sadis terhadap pedagang emas di 50 kota dibekuk di Riau. Tabrakan beruntun di Silayang Bawah Padang Panjang, 12 pengendara luka-luka. Diduga mengalami remblong, truk bermuatan CPO hantam 1 unit rumah, 2 anak tewas. Setelah hampir setahun buron, otak dari aksi perampokan sadis terhadap pedagang emas keliling di Kecamatan Kapur 9, 50 kota akhirnya berhasil dibekuk. Tersangka bernama Reno Adiputra ini ditangkap tim Satreskrim Polres 50 kota di Provinsi Riau pada Selasa malam. Warga Kelurahan Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu Riau ini ditangkap tanpa perlawanan saat berada di rumah temannya di Dusun 1 Baluang, Desa Baluang, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kampar. Diketahui Reno ini telah 11 bulan melarikan diri usai peristiwa perampokan. Ia diduga kuat adalah otak aksi perampokan itu. Polisi juga telah berhasil menangkap 2 orang tersangka lainnya yang memiliki peran berbeda. Sedangkan 2 orang tersangka lainnya, yakni Raudin dan Iit Saputra, masih buron dan hingga kini masih diburu polisi karena polisi telah mengantongi identitas lengkapnya. Untuk peran Reno bisa kita dapatkan keterangan dari tersangka yang kita tangkap sebelumnya, termasuk otak dari pelaku kejahatan ini. Peristiwa perampokan itu sendiri terjadi pada tanggal 3 Mei lalu dan menimpa pasangan suami istri pedagang emas keliling yang akan berjualan malam hari di Pasar Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 kota. Peristiwa itu mengakibatkan Reno, warga Nagari Durian Tinggi, meninggal dunia. Sedangkan istrinya yang bernama Gita mengalami luka-luka. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Peristiwa kecelakaan beruntun kembali terjadi di kawasan Bukit Berbunga, Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Silayang Bawah, Padang Panjang pada Rabu siang. Sebuah truk mengalami remblong saat melaju dari arah Padang Panjang menuju Padang. Truk yang dikemudikan oleh Asril Yasri itu tidak terkendali dan menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. Total 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, meliputi 4 minibus, 3 sepeda motor, dan 1 truk. 1 unit minibus bahkan sampai terpental ke jurang sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 12 orang mengalami luka-luka. Al-Haki, warga Rengat, yang selamat dari kecelakaan maut itu, mengutarakan kalau dirinya dengan sepeda motor melaju dari arah Padang menuju Padang Panjang. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul minibus. Tidak lama berselang, truk pengangkut batangan besi baja muncul dari atas dengan kecepatan tidak terkendali. Refleks karena posisi sudah dekat, korban langsung melompat menyelamatkan diri. Sedangkan sepeda motor yang dikendarainya ringsek terlindas truk. Awal kejadian kan posisi jalan sekarang kan sedang buka tutup, karena ada pengaspalan di bawah. Jadi posisi saya tuh orang pertama yang dilepas dari bawah ke atas. Dia pertama di atas, udah posisi sampai di sini, kan itu tikungan di atas. Udah tikungan itu ngelihat mobil Innova masuk, memotong barisan antrian yang ada ke bawah. Jadi pas Innova motong sempat ngerem awalnya, udah sempat ngerem, rupanya mobil ini keluar dari mobil belakang Innova tuh. Motong dia? Motong. Jadi badan saya itu merespon aja melepas Honda gitu. 8 kendaraan ringsek, sedangkan para korban luka-luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas
yaitu antara truk yang remblong, dapat kita lihat di belakang, yang menyenggol beberapa minibus. Ada 4 minibus dan 3 kendaraan roda 2. Satu lagi masih ada di bawah. Dan beberapa bus yang lainnya sudah dievakuasi, begitu juga korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Petugas dari Laka Lantas Polres Padang Panjang telah melakukan olah TKP dan memeriksa pengemudi truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah dievakuasi Polres Padang Panjang. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Satu truk bermuatan CPO menabrak sebuah rumah di daerah Padang Besi, pinggiran Kota Padang, pada Rabu dini hari. Akibatnya 2 anak yang berada di dalam rumah meninggal dunia karena terhimpit reruntuhan. Seluruh korban dan sopir truk dievakuasi warga ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Hingga kini, sang ibu dan saudaranya masih dirawat di Rumah Sakit Semen Padang. Sedangkan rumah korban dipasangi garis polisi dan dijaga pihak kepolisian. Warga sekitar dan pengendara pun memadati rumah yang ditimpa truk CPO itu. Menurut Kasat Lantas Polresta Padang, peristiwa itu terjadi diduga karena truk mengalami remblong, sehingga sopir tak bisa mengendalikan truknya. Truk datang dari arah Solo menuju Padang. Sesampai di lokasi, sopir mengarahkan truknya ke kanan jalan dan menabrak rumah. Kalau kronologis awal, mobil ini hilang kendali, mengambil ke arah kanan jalan, lalu menabrak rumah. Itu akibat kejadian tersebut. Tadi dari informasi dari penghuni rumah, didata ada 6 korban, sementara 2 korban meninggal dunia. Saat ini sopir truk masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Semen Padang karena mengalami luka berat. Satlantas Polresta Padang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban jiwa ini. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah kondisi jembatan Bailey atau jembatan rangka baja modular yang dibangun tentara di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang Agam. Sejumlah kayu mulai rapuh dan patah. Tak hanya itu, paku yang menancap mulai lepas. Akibatnya pengendara dan pengemudi yang melewati jalan itu harus ekstra hati-hati. Kondisi jembatan darurat yang dibangun sementara itu mulai mengganggu dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Wali Jorong Kubang II Koto Panjang berharap pemerintah provinsi segera membangun kembali jembatan di daerahnya karena kondisi jembatan darurat mulai memprihatinkan. Agar jembatan ini segera dibangun, karena melihat pada kondisi ini jembatan sudah mulai rentan, kayu-kayu dan paku-paku sudah mulai kelihatan dan rusak. Agar jembatan ini agar segera dibangun sesuai dengan janji Gubernur Sumatera Barat pasca bahwasanya jembatan ini akan segera dibangun dengan anggaran 10 miliar. Kemudian harapan kami untuk mengantisipasi agar jembatan tidak rubuh, sejumlah pemuda memberlakukan jalur buka tutup untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan. Kendaraan yang melintas pun harus ekstra hati-hati karena paku yang melekat mulai menonjol dan beberapa kayu terlihat rapuh dan patah. Jembatan Bailey yang dibangun tentara ini sifatnya hanya darurat, yakni menghubungkan jalur transportasi yang terputus akibat jembatannya roboh dilanda banjir lahar dingin. Sejatinya, pemerintah harus segera membangun jembatan permanen karena jembatan Bailey bersifat darurat dan sementara. Dina Amrina melaporkan dari Agam.